dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya Anastasia Eka Fadila, bisa dipanggil Tasya. Saya dari Prodi Manajemen, lalu asal saya dari Madura. Dan ini rekan saya juga dari Prodi Manajemen, nama saya Dinastia. Saya dari asal Surabaya. Kami mendapat tugas dari mata kuliah perilaku organisasi untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya Bapak berada di perusahaan mana, lalu posisinya apa, dan dengan Bapak siapa? Oke, terima kasih karena udah menyempatkan waktu. Untuk nama saya Muhammad Afid Fasamsi, bisa dipanggil Afid. Saya bekerja di PT Solusi Bangun Indonesia, yaitu salah satu dari perusahaan dari PT Semen Indonesia. Saya sekarang posisinya ada di Superintendent untuk Planning and Scheduling Maintenance di pabrik Kargo di Bogor, Jawa Barat. Dari kamu berapa lama baru menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Dari awal ya, kalau dari awal perusahaan saya masuk tahun 2011. Saya masih masuk sebagai Graduate Development Program selama setahun. Kemudian 2012 saya menjadi Junior Electrical Engineering selama 2 tahun. Kemudian 2014 saya naik menjadi Senior Electrical Engineer hingga tahun 2019 September kalau nggak salah, itu saya naik lagi menjadi Superintendent Planning and Scheduling Maintenance hingga saat ini tahun 2025, jadi sudah sekitar hampir 6 tahun untuk posisi yang saat ini. Kalau misalnya ada nggak ketidakpuasan di belakangan, terus gimana cara mengatasinya? Oke, maksudnya ini yang tidak puas ini karyawannya apa saya? Dari karyawannya. Oh ya. Dari karyawannya mungkin karena dulu ini perusahaan sebelumnya adalah perusahaan Holcim. Holcim itu dia masuk ke situ tahun 2006 hingga tahun 2019 baru Holcim itu lepas, kemudian berganti nama, diakuisisi oleh Semen Indonesia menjadi Solusi Bangun Indonesia. Nah, peralihan antara Holcim dengan Solusi Bangun Indonesia ini, para karyawan ini merasa ada yang kesejahteraannya itu berkurang secara remunerasi, secara bonus, secara cuti dikurangin, kenaikan gaji itu mereka yang dulunya dengan Holcim itu bagus, kemudian sejak sejahtera, ya kan, kemudian diambil alih oleh BUMN Semen Indonesia itu agak berkurang, gitu kan, termasuk masalah kesehatan yang tadinya cover semua oleh perusahaan sekarang dipindah ke asuransi yang segala macamnya dibatasi dan sebagainya. Dan itu yang membuat dari teman-teman karyawan yang lain, termasuk saya juga, merasa ada ketidakpuasan di situ gitu. Kemudian untuk mengatasinya ya harusnya kita dari perusahaan, kita bilang manajemen ya biasanya, mereka dari sisi POD, POC itu kan, manajemen atau HR, kita berkomunikasi dengan mereka melalui serikat pekerja. Di serikat pekerja ini mirip kayak organisasi yang di karyawan gitu ya, untuk mewakili suaranya karyawan. Kita melakukan diskusi dengan para manajemen untuk mencarikan jalan keluarnya mau seperti apa. Jadi apakah kita mau ambil jalan tengah, jadi nggak dikurangi banget, walaupun nggak bisa memenuhi yang lama, tapi paling nggak jangan sampai turun banget lah istilahnya. Dan kita masih proses negosiasi. Kemarin terakhir kita udah nyampe, orang sampai ke DPR memanggil kita untuk mendengar pendapat kita tentang kesejahteraan yang karyawan yang berkurang ini mau jadi seperti apa nanti ke depannya. Nah, saat ini kita masih menunggu kabar dari pihak manajemen. Untuk karyawan sendiri dari Bapak, ada komunikasi tertentu yang dipraktekkan di perusahaan? Kalau saya pribadi, saya punya tim, ada 5 orang yang, nah itu nyampur itu, ada yang mendekati pensiun, ada yang masih muda, ya, jadi ada yang Gen Z, ada yang baby boomers, kemudian ada yang milenial juga, ada yang seumuran dengan saya, gitu kan. Dan saya itu masih paling muda. Jadi yang saya terapkan teknik komunikasinya ya saya menyesuaikan. Kalau misalkan dia anak Gen Z yang umur 96 ke atas ya, itu enak gitu, komunikasi cepat ya kan. Aku minta tolong ini, mereka langsung bisa nyaut gitu. Dan mereka itu ngerjainnya juga cepat gitu. Tapi kalau dengan para senior ya kan, nah itu harus menyesuaikan.
kita nggak bisa. Mungkin komunikasinya lebih tinggi. Iya benar, perempuan terus harus apa ya, harus ngerti apa yang mereka mau juga gitu. Karena kalau kita salah ngomong sedikit itu mereka langsung tersinggung, sensitif kayak gitu kan. Jadi selalu menyesuaikan. Terus mendengar itu penting juga. Jadi maksudnya mendengar ketika kita jadi pemimpin ya, kita harus banyak mendengarkan apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka mau gitu kan. Itu yang saya terapkan. Dan saya juga tadi yang sudah saya sebutkan untuk harus bisa beradaptasi dengan siapa kita ngobrol ya. Nah, kita harus bisa menyesuaikan, jangan kita ngomong sendiri, kita nggak peduli orang lain perasaannya mau seperti apa, itu kurang bagus. Lalu apakah Bapak mempraktekkan model kepemimpinan tertentu yang mencapai tujuan perusahaan? Oke. Kepemimpinan yang bisa saya lakukan sekarang adalah kepemimpinan yang visioner. Maksudnya saya harus bisa ngasih gambaran ke depannya mau seperti apa sih. Kalau misalkan nanti beliau ini pensiun, kamu juga mulai dari sekarang udah siap-siap seperti apa kayak gitu. Dan saya juga komunikasi sama atasan saya untuk mulai jauh-jauh hari untuk menyiapkan calon pengganti yang mau pensiun gitu. Jangan sampai udah pensiun nanti belum ada. Nah itu yang masalah. Lalu apakah Bapak mempraktekkan teori motivasi khusus di perusahaan ini? Lalu bisa disampaikan? Kalau secara teori sebenarnya saya nggak ada teori khusus sebenarnya. Cuman kalau dari referensi yang saya dapat, yang pernah saya pelajari juga di kuliah manajemen, itu ada namanya teori Maslow. Untuk saat ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi, memang kita masih komunikasi dengan manajemen ya, yang tadi sampai ke DPR gitu ya, kita masih belum clear masalah gaji dan tunjangan. Tapi untuk sisi penghargaan yang level 3 itu ya kita yang coba untuk bisa maintain di situ. Tapi kalau yang kayak gaji dan sebagainya itu kan kewenangan pihak perusahaan ya. Nah itu di luar kendali saya gitu. Tapi kalau dari sisi penghargaan, pujian, terus motivasi agar mereka selalu ini itu yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa memotivasi mereka untuk memenuhi Maslow teori tadi. Kami sudah cukup. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Kami meminta silakan berikutnya. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.